Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Anda mungkin pernah berpikir ya, di dunia yang serba cepat ini, bagaimana mungkin ada perusahaan yang bisa bikin produk yang lebih personal buat Anda, ngirimnya lebih cepat, tapi harganya malah lebih murah. Rasanya kan kayak paradoks gitu, mustahil dapat tiga-tiganya sekaligus. Kita seringkali mikir aset terbesar perusahaan itu ya pabrik raksasa atau anggaran marketing yang nggak ada habisnya. Tapi gimana kalau aset paling berharga itu justru kemampuan untuk jadi fleksibel? Nah, dalam sesi kali ini kita akan bongkar satu prinsip inti yang mengubah cara main banyak industri, melenturkan aset. Frase ini mungkin kedengarannya kayak jargon bisnis ya, tapi sebenarnya ini tuh revolusi. Ini bukan lagi soal potong biaya di sana-sini. Ini tentang mengubah cara pandang secara fundamental terhadap semua yang dimiliki perusahaan, mulai dari pabrik, rantai pasokan, cara mereka melayani Anda, bahkan sampai ke struktur organisasi mereka sendiri. Kita akan lihat gimana perusahaan-perusahaan paling inovatif beralih dari model massal yang kaku. Betul. Misi kita hari ini adalah ya membuka pintu buat Anda untuk melihat mesin di balik perubahan besar ini. Anda akan dengar cerita-cerita yang luar biasa. Mulai dari komponen jet tempur yang dicetak pakai printer 3D, pabrik canggih yang ukurannya cuma sebesar kontainer, sampai gimana dua perusahaan coklat yang saingan berat malah kerjasama. Dan yang paling penting, gimana semua ini relevan dengan produk yang Anda pakai setiap hari. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari jantungnya industri, pabrik. Bayangan kita tentang pabrik abad ke-20 itu kan jelas ya, bangunan masif, cerobong asap, lini produksi yang ngeluarin jutaan barang yang sama persis. Tapi sekarang kan zamannya beda. Anda, sebagai konsumen, udah nggak mau lagi produk yang seragam, pengennya sesuatu yang terasa gue banget gitu kan. Nah, pertanyaannya, gimana industri menjawab ini tanpa bikin harganya jadi selangit? Jawabannya dari sumber yang kita punya ada di tiga pilar. Material baru, alat baru, dan pendekatan yang benar-benar baru. Anda menyentuh poin yang krusial banget. Pergeseran pola pikir dari gimana cara bikin lebih murah, jadi gimana cara bikin lebih pintar. Nah, ini yang membedakan. Perusahaan inovatif itu nggak lagi terpaku sama efisiensi skala besar aja. Mereka mulai dari material. Contohnya, serat karbon. Material ini beratnya cuma setengah dari baja, tapi kuatnya setara. Di industri penerbangan, ini mengubah segalanya. Pesawat jadi lebih ringan, lebih irit bahan bakar. Tunggu, saya mau berhenti sebentar di sini. Kalau materialnya aja udah secanggih itu, alatnya pasti lebih gila lagi ya kan? Dan benar aja, kita bicara soal printer 3D. Jujur, saya selalu ngebayangin printer 3D itu buat bikin prototipe mainan plastik atau mungkin gantungan kunci. Tapi di sini disebut BAE Systems, perusahaan pertahanan Inggris, menguji coba jet tempur Tornado, yang beberapa komponen logamnya itu hasil cetak 3D, komponen jet tempur. Bukannya itu harus kuat dan presisi banget, ini di luar dugaan saya. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma eksperimen iseng loh. Potensi penghematannya itu luar biasa. Untuk Angkatan Udara Inggris aja, ini bisa ngurangin biaya perawatan sampai 1,2 juta pound sterling. Dan ini bukan cuma BAE. General Electric atau GE investasinya miliaran dolar di teknologi ini. Target mereka di tahun 2020 itu memproduksi 100.000 suku cadang dengan cetak aditif. Salah satu yang paling terkenal itu nozzle bahan bakar buat mesin jet CFM LEAP LEAP mereka. Dulu, nozzle ini dibuat dari 20 komponen terpisah yang harus dilas satu persatu. Dengan printer 3D, mereka cetak sebagai satu bagian utuh. Hasilnya, 5 kali lebih kuat dan 25% lebih ringan. Ini lompatan kuantum dalam manufaktur. Wow, 100.000 suku cadang. Itu skala yang masif. Jadi ini bukan lagi soal bikin prototipe ya, tapi produksi massal dengan cara baru. Nah, selain printer 3D, ada juga robotika yang lebih terjangkau. Saya jadi kebayang robot di pabrik mobil kayak Ford dan GM. Apa yang bikin dia fleksibel di sini? Yang bikin fleksibel itu kemampuannya untuk diprogram ulang dengan cepat. Lini perakitan tradisional itu kan kaku banget. Untuk ganti dari bikin sedan ke SUV misalnya, butuh waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu buat atur ulang mesin. Sekarang, dengan jalur perakitan robotik, Ford atau GM bisa ganti model yang diproduksi cuma dalam hitungan jam. Mereka tinggal unggah program baru. Gitu aja. Ini memungkinkan mereka merespons perubahan permintaan pasar dengan sangat cepat. Kalau kita sambungkan semua ini, material baru, printer 3D, robot fleksibel, gambaran besarnya adalah
pergeseran menuju desentralisasi produksi. Bikin apa yang dibutuhkan, dimanapun dibutuhkan, dengan sumber daya minimal. Saya jadi mikir, punya printer 3D dan robot canggih itu satu hal, tapi itu semua kan cuma alat. Apa yang benar-benar berubah dari cara pabrik itu sendiri beroperasi? Apakah bangunannya masih sama? Cuma isinya beda. Di sini muncul konsep yang menarik, manufaktur sosial dan manufaktur terdesentralisasi. Betul, alat-alat tadi itu pemicunya, enablernya. Perubahan sesungguhnya ada di model bisnis. Coba kita lihat manufaktur sosial lewat contoh Quirky. Ini platform jenius menurut saya. Siapapun, termasuk Anda, bisa kirim ide produk. Komunitas online kemudian milih ide terbaik. Quirky lalu pakai printer 3D untuk bikin prototipe dalam sekejap. Kalau produknya laku, penemu idenya dapat 10% dari pendapatan. Oh, seperti soket listrik fleksibel itu ya? Itu dari sana asalnya? Betul sekali. Yang menarik di sini adalah demokratisasi inovasi. Ide terbaik nggak lagi harus datang dari ruang rapat dewan direksi yang tertutup. Ide bisa datang dari siapa aja. Ini benar-benar membalikan logika industri lama ya kan? Dulu perusahaan yang mendikte pasar. Sekarang, pasar atau bahkan komunitas yang mendikte perusahaan. Lalu gimana dengan manufaktur terdesentralisasi? Konsep pabrik mikro ini kedengerannya kayak fiksi ilmiah. Pabrik di dalam kontainer. Serius? Dan itu benar-benar terjadi. Model piramida lama yang satu pabrik raksasa di Tiongkok kirim barang ke seluruh dunia, itu mulai goyah. Model baru ini adalah jaringan. Jaringan ratusan pabrik kecil yang tersebar dan dekat dengan konsumen. GE yang tadi kita bahas soal mesin jet, kerjasama dengan Local Motors. Mereka luncurkan inisiatif namanya First Build. Ini pabrik mikro pertama mereka. Fokusnya bikin peralatan rumah tangga generasi baru. Dan mereka nggak kerja sendiri. Mereka undang komunitas lokal, insinyur, desainer, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga untuk datang dan kolaborasi. Jadi konsumen nggak cuma kasih ide, tapi ikut bikin produknya langsung. Batasan antara produsen dan konsumen jadi kabur ya. Tapi kenapa model ini penting? Apa untungnya punya banyak pabrik kecil ketimbang satu pabrik super besar? Pertanyaan bagus banget. Keuntungannya ada beberapa. Pertama, modal yang dibutuhkan jauh lebih kecil. Nggak perlu investasi triliunan. Kedua, penggunaan ruang dan energi turun drastis. Ketiga, dan ini yang paling penting, model ini memungkinkan kustomisasi massal yang sesungguhnya. Karena pabriknya dekat dengan Anda, mereka bisa bikin produk spesifik sesuai pesanan Anda. Dan cepat. Tren ini nggak cuma di manufaktur loh. Lihat sektor energi. Kita beralih dari pembangkit listrik raksasa yang terpusat ke ribuan panel surya di atap rumah. Polanya sama persis. Desentralisasi. Pola desentralisasi ini masuk akal, tapi ini pasti bikin masalah baru di logistik kan? Model manufaktur baru ini butuh rantai pasokan yang beda banget. Di Sumber, kita disebut ada kesenjangan nilai. Maksudnya jarak geografis dan waktu antara produksi dan konsumsi. Gimana perusahaan-perusahaan ini nutup kesenjangan itu? Mereka melakukannya dengan 3 strategi cerdas. Pertama, yang mungkin kedengarannya aneh, adalah reshoring. Artinya, bawa lagi manufaktur ke negara-negara maju kayak Amerika atau Eropa. Puluhan tahun kan trennya sebaliknya, offshoring ke negara dengan upah buruh murah. Tapi sekarang situasinya berubah. Gaji di pasar negara berkembang terus naik, biaya pengiriman juga meroket. Jadi, perusahaan kayak Caterpillar mulai perluas operasi mereka di Texas. NCR, pembuat ATM, bawa lagi produksinya ke Georgia. Oke, reshoring itu strategi pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berbagi sumber daya. Ini pada dasarnya ekonomi berbagi, tapi levelnya B2B. Contoh umum itu perusahaan telekomunikasi yang berbagi menara BTS. Daripada masing-masing bangun menara sendiri, mereka pakai bareng. Tapi ada contoh yang lebih ekstrem dan menarik. Tunggu. Jangan-jangan ini soal perusahaan coklat yang tadi saya sebut. Dua perusahaan yang saingan berat malah kerjasama. Kok bisa? Tepat, Hershey dan Ferrero. 2 raksasa coklat, rival abadi di rak supermarket kan? Tapi di Amerika Utara, mereka berbagi gudang dan armada transportasi. Mereka sadar kalau urusan logistik lebih masuk akal kerjasama daripada saingan di tiap kilometer perjalanan truk. Dengan berbagi, mereka ngurangin jumlah perjalanan, hemat bahan bakar, dan ngurangi jejak karbon. Mereka tetap bersaing keras di marketing, tapi di belakang layar mereka kolaborasi. Itu benar-benar pola pikir yang beda banget. Strategi ketiga apa?
Di sini disebut postponement atau penundaan. Postponement itu seni menunda kustomisasi produk sampai detik-detik terakhir. Contoh klasiknya itu Benetton, merek fashion dari Italia. Dulu mereka susah nebak warna sweater apa yang bakal ngetren. Kalau tebakan salah, rugi besar. Jadi mereka melakukan hal jenius. Mereka produksi semua sweaternya dalam satu warna dasar, yaitu putih. Sweater putih ini dikirim ke gudang-gudang regional. Baru ketika data penjualan dari toko nunjukin warna biru navy lagi laku keras di Paris, misalnya, mereka akan warnain sweater putih di gudang terdekat dengan warna biru navy dan langsung kirim. Mereka menunda keputusan soal warna sampai permintaan pasarnya jelas. Jadi intinya mendekatkan penawaran dan permintaan ya, baik secara geografis maupun waktu. Dan kayaknya kunci dari semua ini adalah data. Di sini ada contoh Cemex, pemasok semen. Mereka integrasikan sistem SCM dan CRM. Bisa tolong jelaskan apa itu dan kenapa ini penting? Tentu. Bayangin aja perusahaan punya dua otak data yang seringkali nggak nyambung. Otak pertama itu SCM, Supply Chain Management, yang tahu semua tentang inventaris. Ada berapa banyak semen, truk mana yang lagi di jalan. Otak kedua itu CRM, Customer Relationship Management, yang tahu semua tentang pelanggan, siapa yang pesan, butuhnya kapan. Nah, Cemex melakukan hal cerdas. Mereka nyambungin dua otak ini. Hasilnya, waktu kontraktor telepon pesan semen buat besok jam 10 pagi, sistem bisa langsung cek ketersediaan semen, jadwal truk, kondisi lalu lintas, semuanya real time untuk ngasih janji pengiriman yang akurat. Produktivitas mereka meroket, 99% pesanan tepat waktu, dan mereka hemat jutaan dolar. Oke, sejauh ini kita bicara barang fisik ya, komponen jet, mobil, sweater, semen. Tapi gimana dengan layanan? Rasanya lebih abstrak. Aset maskapai kan pesawat. Gimana cara melenturkannya? Nggak mungkin kan pesawatnya dibengkokin? Gimana prinsip ini diterapkan di industri jasa? Pertanyaan Anda pas banget, dan analogi pesawat dibengkokin itu lucu. Tentu bukan fisiknya yang dilenturkan, tapi penggunaannya. Lihat aja maskapai berbiaya rendah kayak Southwest di AS atau EasyJet di Eropa. Aset mereka yang paling mahal itu pesawat. Setiap menit pesawat itu parkir di darat, mereka rugi. Jadi seluruh model bisnis mereka dirancang untuk memaksimalkan waktu di udara. Waktu singgah mereka di bandara atau turnaround time bisa cuma 25 menit. Cuma 25 menit? Maskapai biasa kan bisa lebih dari 1 jam. Betul. Mereka melenturkan aset mereka dengan membuatnya kerja lebih keras dan lebih cerdas. Dan ini yang gila. Selama ini, dunia pemasaran kan selalu dihadapkan pada pilihan. Mau jangkau jutaan orang dengan pesan yang sama, atau mau sentuh segelintir orang dengan pesan yang sangat personal. Kayaknya mustahil melakukan keduanya, tapi Coca-Cola dengan kampanye Share a Coke membuktikan kalau pilihan itu keliru. Mereka berhasil melakukan keduanya sekaligus. Tepat. Itu terobosan besar. Mereka pakai data untuk identifikasi ratusan nama paling populer di tiap negara, lalu dicetak di botol. Dengan bantuan media sosial, kampanyenya jadi viral. Orang-orang berburu botol dengan nama mereka atau nama temannya, lalu posting fotonya. Coca-Cola berhasil mencapai dua hal yang tadinya dianggap mustahil. Penetrasi pasar massal sekaligus sentuhan personal. Ini contoh sempurna melenturkan aset merek dan aset digital mereka. Pergeseran dari menjual produk statis menjadi menyediakan pengalaman dinamis ini menarik banget. BMW nggak lagi cuma nanya, gimana cara jual lebih banyak mobil, tapi gimana cara melibatkan pengguna lewat mobil dan layanan kami. Asetnya bukan lagi sekedar mobil di garasi Anda ya. Benar. Ini pergeseran identitas yang fundamental. Dari produsen mobil menjadi penyedia layanan mobilitas. Ini membawa kita ke aset yang mungkin paling penting tapi juga paling susah untuk dilenturkan. Manusia. Staf perusahaan itu sendiri. Gimana caranya? Nah, studi kasus dari W.L. Gore & Associates, pembuat kain Gore-Tex itu, benar-benar mencengangkan. Mereka menerapkan sesuatu yang disebut organisasi kisi. Artinya, nggak ada hierarki formal, nggak ada bagan organisasi, nggak ada jabatan kaku. Tim membentuk diri mereka sendiri secara organik. Pemimpin muncul secara alami karena ide dan komitmen mereka. Tapi tunggu dulu, nggak ada bos, nggak ada hierarki. Gimana caranya rapat? Siapa yang bikin keputusan final? Apa nggak jadi kacau balau? Itu reaksi yang sangat wajar. Karena model ini melawan semua yang kita pelajari tentang manajemen. Tapi di Gore, ini berhasil.
Keputusan dibuat oleh orang yang paling dekat dengan masalahnya. Kepemimpinan itu didasarkan pada pengaruh, bukan otoritas. Tujuannya adalah memangkas birokrasi sampai ke akarnya untuk mempercepat inovasi. Pendirinya, Bill Gore, percaya birokrasi itu musuh utama kreativitas. Dan bukan cuma itu, ada lagi ide dari Bill Gore yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya besar. Pabrik seukuran manusia. Dia perhatiin setiap kali pabrik tumbuh lebih dari 150-200 karyawan, sesuatu yang buruk terjadi. Rasa komunitasnya memudar, orang mulai nyebut rekan kerja di departemen lain sebagai mereka, bukan kita. Jadi, dia bikin aturan tegas. Setiap pabrik Gore nggak boleh lebih dari 150 karyawan. Begitu mendekati angka itu, mereka akan bangun pabrik baru di sebelahnya. Ini sangat relevan dengan dunia kerja modern. Kita sering terjebak dalam model organisasi yang rumit dan penuh silo, ya kan? Di mana tiap departemen kerja sendiri-sendiri. Yves Morieux, seorang ahli strategi, bilang, solusinya bukan menggambar lebih banyak kotak di bagian organisasi. Solusinya adalah kerjasama. Saat orang benar-benar kerjasama, mereka secara alami pakai lebih sedikit sumber daya. Sebaliknya, kegagalan kerjasama itu nggak cuma buang-buang uang, tapi juga bikin stres dan kelelahan luar biasa pada karyawan. Model Gore adalah cara radikal untuk mendesain organisasi yang dari awal memang untuk kolaborasi. Jadi kalau kita rangkum, apa artinya semua ini? Kita udah lihat gimana prinsip melenturkan aset mengubah segalanya. Mulai dari cara barang dibuat dengan printer 3D, cara barang dikirim, cara layanan dipersonalisasi, sampai cara perusahaan diatur untuk mendorong kerjasama. Dan ini bukan sekedar tren korporat yang bakal lewat gitu aja. Pergeseran ini berdampak langsung pada produk yang Anda beli, layanan yang Anda gunakan, dan bahkan mungkin tempat Anda bekerja. Intinya adalah menciptakan lebih banyak nilai bagi semua pihak, pelanggan, perusahaan, dan planet ini, dengan lebih sedikit pemborosan. Ini adalah pergeseran dari etos bekerja lebih keras menjadi bekerja lebih cerdas. Dalam materi sumber kita, ada satu anekdot terakhir yang sangat berkesan buat saya. Tentang Jørgen Vig Knudstorp, mantan CEO Lego. Pada satu titik, untuk memberdayakan timnya, dia sengaja berhenti menghadiri beberapa rapat pengambilan keputusan yang paling penting. Dia secara eksplisit mendorong timnya untuk bikin keputusan sendiri. Bahkan kalau itu berarti mereka mungkin bikin kesalahan. Dia melenturkan aset terbesarnya, otoritasnya sebagai CEO, dengan cara melepaskannya. Ini memunculkan satu pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Di dalam pekerjaan atau kehidupan Anda sendiri, area mana yang mungkin bisa Anda sedikit lepaskan? Di mana Anda bisa lebih percaya pada orang lain untuk bekerja sama dan mengambil inisiatif? Karena terkadang, seperti yang ditunjukkan oleh semua contoh tadi, nilai dan kelincahan terbesar justru muncul bukan dari kontrol yang ketat, tetapi dari kepercayaan.